warahmatullahi wabarakatuh. Iblis juga tidak mau menghormati Adam karena dia merasa lebih hebat dari Adam. Jadi sebabnya kita menghina orang lain, mencaci maki orang lain, tidak menghormati orang lain adalah karena dalam diri kita ada kesombongan, merasa lebih baik dari itu. Alasannya, apa alasannya? Masa saya harus menghormati dia? Sekelas petek belak gitu, sekelas itu saya hormati. Itu adalah kesombongan. Itu sumber penyakitnya kan kesombongan itu. Kalau ada yang menjelaskan bahwa Rahman itu meluas, Rahim itu mendalam, itu tepat atau tidak? Bisa saya pahami. Meluas, mendalam. Jadi itu namanya syarat mubalaghah. Artinya bentuk morfologi, secara morfologi itu bentuk Rahman itu mubalaghah, artinya berlebih-lebihan, meluas kemana-mana. Yang percaya dapat rahmat, yang tidak dapat rahmat, yang hitam dapat rahmat gitu. Tetapi kalau Rahim itu rahmat yang berkesinambungan selamanya di hari akhirat. Nah, ya. Kebetulan kalau yang itu ada gini. Ya. Ini tolong dikasih komentar. Yang namanya rahmat itu katanya ini kopi, ini begini, ini roh. Tapi kalau saya pegang ceret kopi juga, terus saya jokin terus ini, ini itu Rahim, bener nggak? Iya, selamanya dan tidak akan pernah berhenti. Jadi Rahman itu berarti saya memang sudah pantas jadi gurunya. Iya, jadi Rahman itu luar biasa banyaknya. Kalau Rahim luar biasa keabadiannya. Saat ini Buya Sakur adalah kakek guru Ibri Gusmus dan karena saya guru beliau dan saya berguru beliau. Ya, gitu. Oke, saya sudah terima kasih tentang penjelasan Rahman dan Rahim. Saya tidak akan mengulik kenapa kok Ghafur selalu dikaitkan sama Rahim. Itu nanti Ghafur Rahim dan lain sebagainya. Kok enggak Rahman? Sebenarnya saya interupsi dulu. Di pesantren kalau memaknai Bismillahirrahmanirrahim itu seperti ini. Bismillahi kalawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing alam dunya marang wong kafir mukmin kabeh. Ar-Rahim kang welas asih ing dalam alam akhirat kanggo wong mukmin belaka. Itu bahasa Jawanya gitu. Jadi Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh alam semesta, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Tapi Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman saja untuk selamanya. Gitu. Nah, sekarang saya kembali lagi ke suami istri yang main volley tadi istrinya. Iya. Terus mahasiswi yang aktif sekali, katakanlah di kegiatan UKM seni tari Minang, gitu lah. Iya. Terus tiba-tiba nggak aktif karena ketemu pacarnya di sini. Iya. Nah, terjemahan Rahman Rahim dalam pacaran atau dalam suami istri itu harusnya bagaimana? Nah, dalam kemesraan kita bercinta dengan istri atau dengan kekasih itu harus ada proses adaptasi, pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis, pendekatan morfologis, pendekatan fisiologis, itu semuanya bergabung. Semakin kita menyatu adaptasi itu semakin sempurna, maka kemesraan itu semakin berkualitas. Jadi akhirnya ketika istrinya senang bervoli, maka suaminya berusaha untuk senang voli juga dong. Dan sebaliknya, kalau istrinya tukang senang masak, dia suaminya harus mendukung juga senang makanan yang enak. Kalau suaminya senang mancing, ya istrinya bisa nyambung kenur dan sebagainya. Kalau masa suaminya seorang kiai, istrinya tidak bisa baca Quran, iya kan? Masa kita kawin sama orang Inggris, tinggal di Indramayu, tidak mau belajar bahasa Indramayu? Iya dong. Masa tapi istri saya nggak ngerti ini wayang siapa. Saya nggak ngerti wayang gimana. Ya diajarin dong. Diajarin. Saya yang harus ngajari apa? Dia yang harus berusaha belajar. Ya dua-duanya. Dia cuma belajar, kita mengajari juga.
Kalau Jadi, saya tiap hari ngelus-ngelus ini, terus Ya. istri saya nah, sering kali lewat-lewat, wayangnya aja dilus-lus. Itu apa yang nah, terjadi? makanya jadi beginilah jadi persoalannya mah. Jadi ketika masing-masing punya selera yang berbeda, ya diusahakan supaya kemesraan rumah tangga itu terbangun dengan baik. Sampai selera pun ya harus saling berdekatan. Suaminya senang makanan asin, istrinya senang makanan manis karena istrinya orang Sarang. Suaminya orang Indramayu. Nah, nggak usah bertengkar. Gara-gara masing-masing bertahan tidak mau beradaptasi, akhirnya ya istrinya tetap masakannya tetap serba manis, suaminya makannya di warung. Ini kan gawat rumah tangga. Ya akhirnya pada jalan tengahnya sudahlah, jangan maksa, ambil jalan tengah saja, win-win solution. Wahai istri, silakan kau masak tidak asin dan tidak manis, tetapi di meja itu sediakan mangkok gula dan mangkok garam. Yang suka masih manis silakan nambah gula sendiri, yang suka asin bisa nambah garam sendiri, kan bisa makan bersama. Tapi sebenarnya nggak apa-apa Bu ya. Iya. Suaminya nggak ada seleranya di rumah, terus dia makan ke warung. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa asal di warungnya bakulnya itu nggak cantik kan. Ya itu jadi persoalan. Bakulnya sudah cantik, janda lagi gitu, itu mungkin baru persoalan. Yang jadi masalah ketika dia selalu makan di warung, kan nanya tukang warungnya, Bapak nggak punya istri? Punya. Kok kenapa makan di sini terus? Masakannya nggak enak. Langsung kesempatan itu. Ya, cari bukan kesempatan, kesempitan. Udah Pak, untuk besok menunya apa? Terjadi akhirnya kan, terjadi perselingkuhan. Jadi selama ini makan di rumahnya basa-basi. Begitu istrinya lainnya dibuang ke tempat sampah. Hanya sekedar untuk menghormati istri saja. Nah, tetapi yang jadi masalah kan setiap istri kalau dibilang masakannya gak enak pasti marah kok. Apalagi nggak dimakan. Apalagi nggak dimakan. Nah, ketika itu saya merasa kadang-kadang nggak mungkin kan Rasul salah. Iya. Mungkin nggak Iya. Rasul salah. Mungkin nggak? Rasul. Nah, Yang nggak salah Rasul mah. Iya. Kalau Nabi mah mungkin. ya. Terus dia kalau nggak salah punya hadis, makanlah di saat kamu lapar dan berhenti menjelang kenyang gitu. Ya. Makan itu ketika sudah lapar. Ketika sudah lapar. Tetapi ketika makan tidak sampai kenyang. Oke. Iya. Saya sudah makan di luar tuh Pak. Iya, iya. Udah. Nah, tiba-tiba datang ke rumah udah dimasakin istri. Iya, iya. Kan saya tidak lapar. Iya. Tapi kalau nggak saya makan ini bagaimana? Iya. Gitu. Nah, disitulah pengorbanan kita. Berarti saya menjadi penentang Rasul dong. Nah, iya loh, sekali-kali kita ngalah lah. Ketika kita mengalah. Tapi kalau nggak dimakan Baratayuda itu Pak. Iya, jadi gini. Ketika masakan enak, jangan ragu-ragu. Segera sanjunglah istrimu. Mah, hari ini kok masakannya hebat banget. Itu yang ditunggu istri. Problemnya dia. Nah, Banyak laki-laki yang ingin mengatakan ingin memuji istrinya. iya. Tapi takut karena begitu memuji istri malah curiga. Kenapa kok memuji, ada apa ini? Oh ya tidak. Dia pasti bikin Yang tulus aja lah. Iya. Soalnya suami kalau habis bikin kesalahan pasti muji-muji. Oh iya, datang bawa sate. Iya, gitu loh. Gitu. Iya, iya. Makanya gimana ini? Sementara ini memang dunia ini penuh barada. Makanya ketika memuji istri, memuji siapapun, tolong jangan berbohong. Minimal ada kebenarannya, sekecil apapun. Jadi habis berbuat salah di luar dia. Iya. Terus masakannya enak. Iya. Dipuji memang betul-betul karena enak. Iya, iyalah. Gak apa-apa ya. Iya, nggak Iya. apa-apa. Oke. Jadi saya sering melihat YouTube teman-teman, kebanyakan berat-berat. Nah, saya ingin berusaha seperti ini karena hanya persoalan suami istri atau pacar ke pacar. Ini kita mungkin bisa ngomong banyak, mengimajinasi banyak tentang hubungan kenegaraan ini, ya kan? Hubungan kenegaraan ini. Misalnya, dengan ini kok saya makin percaya ya, government siapapun
Saya termasuk menolak kata pemerintah namun pada ahli bahasa. Beliau ini sastrawan, beda sama kiai-kiai lain termasuk Pak Fuad Amadi yang di ide itu. Dia di pertanian dan sukses. Dia ini di pertanian gagal. Dagang gagal. Ini gagal, dia pengetahuan kimianya luar biasa, bahasa Inggrisnya, matematiknya juga, semuanya gagal. Dan ketika menjadi kiai sukses. Iya. Jadi Saya merasa digiring. Digiring oleh Tuhan tuh. jadi gagal terus di pertanian, gagal. Itulah maka saya adalah orang yang paling banyak pengalaman dalam hidup ini. Sebabnya saya karena banyak mengalami kegagalan. Suksesnya ketika jadi kiai. Iya. Iya. Mana yang lebih bagus? Namanya makom tajrid. Ya, makom kasab dan makom tajrid. Kalau makom kasab itu mesti bersusah payah untuk cari makan. Kalau makom tajrid tinggal duduk manis saja, engkau sudah dijamin makannya. Iya. Dan jangan memutasikan dirimu sendiri, terkecuali Allah yang memutasi. Betul nggak Nabi Adam ketika digoda di sana itu godanya nggak, kau makan buah kuldi nggak gitu. Tapi ada hidup di sini nih alam tajrid tanpa apapun, tanpa usaha sudah ada. Nggak enak alam tajrid itu. Yang bagus itu alam kasar. Kita bekerja baru jadi dapat, sama dengan pemilik yayasan. Pemilik yayasan sudah alam tajrid, dia di madrasah tergoda oleh nggak enak alam tajrid itu. Enak jadi kepala sekolah alam kasar, dia tergoda untuk ke situ. Iya, jadi nanti orang yang sudah ditentukan alam tajrid digoda oleh setan untuk menjadi makom kasab. Orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan makom kasab digoda oleh setan suruh pindah ke makom tajrid. Dua-duanya digoda. Gimana cara menggodanya? Untuk makom tajrid, setan akan menggoda seperti ini. Iya, kamu ini tamak, hanya menunggu pemberian orang. Kamu nganggur, duduk sila, nggak capek, nggak berkeringat, hanya menunggu pemberian orang. Kamu tamak, kamu harus usaha sendiri, harus jadi pengusaha. Tuh lihat pengusaha sukses, punya mobil sekian banyaknya. Digoda. Karena keringat ya. Iyalah gitu. Karena Nabi Allah Daud ya'kulu min amali yadih. Raja Daud pun makan hasil keringatnya sendiri kok. Kenapa kamu duduk manis begitu saja? Digoda. Akhirnya apa? Nyalon DPR. Saya nggak ikut. Selesai jadi anggota DPR, tangkap KPK. Pondoknya bubar. Itu akibatnya. Demikian juga orang yang tadinya pengusaha besar digoda setan juga. Tuh lihat Pak Kiai, hidupnya damai di rumah, setiap hari dengan istrinya. Kamu ketemu istri sebulan sekali, Singapura, Hongkong tiap hari. Itu tenang sekali, hanya cukup muter-muter tasbih saja. Pengen nggak gitu? Akhirnya ditinggal usahanya, pergi ke hutan, ikut khalwat bersama Buya Sakur. Usahanya bangkrut, ya kan, jadi walinya wali dalban. Nah, yang terjadi di Indonesia lebih banyak kemana? Alam tajrid artinya alam tanpa usaha halal. Alam-alam asbab berkeringat dulu baru. Yang terjadi di Indonesia perpindahan kemana? Yang penting kita jangan mindah sendiri, jangan memutasikan dirimu sendiri. Terkecuali Allah yang memutasikan. Jadi itu bukan maksud Buya. Saya merasakan yang gagal di pertanian, gagal di dagang. Saya dimutasikan oleh Allah. Untuk seorang ahli dialog teater jadi kiai kan aneh. Iya kan, aneh kan? Iya, yang membuat saya jadi kiai kamu juga. Karena setiap ngaji yang kamu nanya bagaimana hukumnya, lama-lama saya jadi kiai juga akhirnya. Itulah kira-kira. Terus ada yang bawa air. Oh, iyalah, itu ya apa salahnya mendoakan orang. Jadi nanti persoalannya aja sebenarnya kadang-kadang bukan doa saya yang dikabul sebetulnya, tapi doamu sendiri yang di latar belakangnya dengan keyakinan.
bahwa doanya Buya Saket itu dikabul Tuhan. Akhirnya betul-betul dikabul. Tapi saya juga kadang-kadang ngasih amalan seseorang, saya hitung-hitung pakai logika, ini nggak mungkin. Kan gitu. Akhirnya saya kasih amalan-amalan yang tidak mungkin dia lakukan. Iya. Ya misalnya ada orang yang pengen kaya lah. Saya bilang, Bu, enak miskin. Ya Pak Kiai main-main, masa miskin enak? Ya enak kaya lah, beli mobil ada, beli rumah ada, naik haji bisa. Miskin bisa apa? Ya saya bilang orang miskin itu enak, hidupnya damai, tidurnya lelap, makannya lahap, badannya sehat, tiap hari berpelukan dengan suami, kan gitu. Akhirnya dia tetap maksa pengen kaya. Saya kasih wiridan baca Sallallahu Alaihi Muhammad 80.000 supaya dia tidak bisa melakukannya. Tetapi dia saking kepengen kayanya mampu dia lakukan semacam itu. Dan akhirnya dikabul oleh Allah juga doa dia, kan gitu. Jadi orang kaya. Ya datang sini cerita dia baru beli buka heller. Alhamdulillah, ya bawa uang, ngasih amplop juga, syukuran. Nanti 2-3 bulan datang lagi dapat beli truk 1, datang lagi berulang loh sampai truknya 4, hellernya punya 3. Setelah 2 tahun kemudian dia datang lagi nangis, suaminya nggak pulang-pulang. Saya tanya, enak kaya apa enak miskin? Jawab dia, ternyata enak miskin loh. Memang seringkali saya lihat di jalan tol itu ya, yang nggak mungkin, bahkan mungkin menteri sendiri nggak pernah melakukan jalan tol. Ada pembangunan, ada yang itu, yang silinder ya, silinder. Iya bukan, itu tidur puas banget. Oh iya. Itu yang aku yakin seorang menteri bahkan tidak bisa tidur sepulas itu. Iya. Di tengah terik matahari dia tidur, dia soalnya lagi macet, jadi saya bisa melihat. Iya. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, ya orang yang seniman, ya, yang bisa melukis, bisa menggambar, bisa menyanyi, bisa musik, sebagainya, dan orang yang miskin tidak punya apa-apa, nanti kadar kebahagiaannya ternyata mirip-mirip saja. Ya. Orang yang miskin juga punya kebahagiaan. Anda lihat nggak banyak orang yang punya uang berlimpah ruah tapi tidak pernah menikmatinya? Ya, Anda lihat nggak orang yang tidak punya apa-apa, tidurnya lelap, makannya urungnya 5 kali kok. Ngerti urung tuh? Ya, nambah lagi. Iya, tanduk itu nambah lagi. Ya, makanya cendawanya sampai 3 meter. Oh. Lah iya, 3 meter rupanya. Oh itu. Jadi ternyata orang yang bekerja keras itu lebih banyak menikmati kehidupan ini. Berarti yang kasab tadi, alam asbab tadi. Ya, sekalipun makam tajrid pun juga jangan lalu berhenti, tidak berkeringat, tidak bergerak dong, sama saja. Dia akan melakukan bakti sosial, dia akan memperhatikan masyarakatnya, ya bergerak juga. Iya, jadi yang penting bahwa saya sendiri seringkali mengalihkan ya kesusahan, kesulitan, kegelisahan hati. Saya alihkan perhatiannya dengan bekerja keras. Ketika kita bekerja keras, hati kita menjadi lebih damai. Dan sesungguhnya alam tajrid itu nggak ada, mitos aja. Karena saya juga ngalami itu ya. Iya. Begitu saya bekerja fisik, bukan cuma bekerja fisik, entah itu apa yang keringetan. Iya. Tidurnya pulas. Memang iya. Jadi begitu baik kerja ngetik, terus kerja melukis, tidur nggak nyenyak. Iya, makanya perlu olahraga, itu perlu. Karena dalam berolahraga sendiri itu tensi tubuh saya bisa turun 10 digit lah dengan olahraga. Jadi perlu olahraga, perlu bergerak. Makanya oleh Allah disuruh kita bekerja, ya bukan mencari harta, disuruh bekerja. Kalau rezeki kan dibagikan Allah.
Tapi kita kan disuruh bekerja, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah pada mereka, bekerjalah. Nanti pekerjaanmu akan ditonton oleh Allah dan Rasul. Nah, dalam konteks itu ingin saya tanya sekalian, sebenarnya terjemahan yang paling tepat tentang ikhtiar itu apa, Bu? Karena banyak ikhtiar diungkapkan dengan berusaha. Saya sebagai orang matematik nggak make sense. Kalau berusaha berarti kan rezeki belum dikasih. Kita bekerja keras untuk nyari rezeki. Padahal menurut Buya rezeki itu udah ada dibagi. Nah, terus sebetulnya ikhtiar itu apa yang paling tepat? Kita kembali lagi kepada ilmu morfologi. Ilmu morfologi itu bahasa Arabnya ilmu istiqaq, ya, ilmu pembentukan kata. Ikhtiar itu adalah wazannya ifti'alun. Asalnya dari khairun. Hadza khairun min hadza. Ini lebih baik dari ini. Mindarati khairun min daratihi. Kacamataku lebih baik daripada kacamatanya, Pak Tejo. Itu khairun lebih baik. Karena dia ini duitnya. Iya, lebih baik. Nah, terus kata khairun itu diikutkan wazan ifta'ala menjadi ikhtayara. Kemudian ya-nya diganti alif menjadi ikhtara. Ya. Ikhtara itu fi'il madi, yakhtaru fi'il mudhari'nya, masdarnya ikhtiar. Jadi ikhtiar itu adalah mencari tahu mana yang lebih baik. Tetapi di Indonesia ikhtiar itu maknanya kasab, usaha. Situ bergeser akibat secara kehidupan. Iya. Akibat dari kesalahan memanakan ikhtiar jadi usaha itu menurut Buya akibatnya apa? Ya, akibatnya orang merasa bahwa orang wajib berusaha, wajib ikhtiar. Padahal ikhtiar itu adalah memilih mana yang lebih baik. Nah, ketika kita meminta petunjuk dari Allah mana yang lebih baik, kita diminta untuk melakukan istikharah. Istikharah itu sholat 2 rakaat atau dengan baca Al-Quran, tergantung pada ilmunya. Mencari istikharah itu, ya kan, itu mencari jawaban Tuhan bahwa calon istriku ini baik atau tidak untuk diriku. Atau ada 2 calon, mana yang terbaik? Itu namanya istikharah. Kalau kita tidak tahu mana yang lebih baik, kecuali Allah yang tahu. Kita mau beli berlian, kita tidak mengerti berlian, nanya gak sama orang yang ahli? Nanya dong. Tanyalah pada Allah yang maha mengetahui mana yang terbaik. Bukan baik selera ya, tapi mana yang terbaik. Ya, fid dunya wal akhirah. Tetapi makna ikhtiar menjadi kasab atau berusaha itu pergeseran makna yang selalu dialami ketika istilah kita nobatkan sebagai istilah berasal dari bahasa asing, terjadi pergeseran makna. Itu adalah selalu terjadi. Makanya perlu kita waspadai istilah-istilah yang berasal dari bahasa asing itu sudah bergeser dari makna yang asal. Itu resiko. Memilih bukannya usaha juga. Sekarang saya simpulkan, sorry kalau salah. Iya ya. Jadi usaha adalah berarti yang kita salah tafsir sekarang, ini ada ruang kosong dan saya mencari makanan. Mencari makanan. Berjuang, memerah keringat. Sementara ikhtiar ini Buya sudah menyediakan saya pecel di sini, karedoks di sini, soto di sini, rawon. Saya di sini tinggal memilih yang mana. Ya, ya. Enggak, tapi ini kan juga usaha Buya. Saya memilih soto apa karedoks. Saya contoh yang lain lah biar bisa lebih mudah dia mengerti. Enggak, contohnya lebih baik Mas. Iya. Saya mencari istri. Ya.
datang ke pondok Cadang Pinggan, ke pondok Kempek, pondok Arjonangun, cari santri-santri yang soleha kan, mencari. Akhirnya dapatlah 2 calon nih, Hasanah sama Jamilah. Ini mau. Nah, disitulah saya memilih mana yang terbaik dari 2 perempuan ini. Itu bukan berusaha mencari jodoh, tapi memilih mana yang terbaik. Artinya sudah tersedia, sudah ada. Kita hanya memilih mana yang terbaik. Kalau kita mencangkul, kita jadi supir, cari apa? Cari makan kan? Cari makan kan? Nah, sekarang ada karedok, ada rumbah, ada rujak. Nah, kita di situ sudah ada semua, kita memilih. Itu sudah bukan usaha lain, sudah memilih. Posisinya sudah bergeser, bukan mencari. Sudah ada di depan kok. Mana yang kita makan, kita yang memilih. Itu persoalannya. Iya Mas, pada tingkat praktis, saya yakin kalau ikhtiar diterjemahkan dengan lebih baik, kita berubah nih kehidupan. Iya. Nah, secara praktis, dalam kehidupan, kalau mengetahui perbedaan ikhtiar sama usaha apa ya? Misalkan saya seorang pendidikan tidak tamat SMA atau apa. Saya untuk mencari makan ini, kalau niatnya usaha sama niatnya ikhtiar, itu apa bedanya? Itu lagi kepepet enggak? Ya. Usaha itu kita buka toko, ya dagangannya apa, dari ngulaknya berapa, dijualnya berapa, pembukuannya bagaimana, staf ahli atau pembantunya siapa, buka jam berapa, cari lokasi yang sebenarnya itu masuk wilayah usaha. Ya. Nah, tetapi ketika kita mencari lokasi yang strategis, ada 2 tempat pilihan. Yang satu di jalan raya tapi tusuk sate. Pamali. Ada lagi satu di jalan kecil tapi tempatnya di situ banyak perkantoran. Mana yang terbaik? Nah, disitulah kita memilih mana yang baik di antara 2 ini. Itulah namanya ikhtiar. Tapi usaha tetap ada. Iya dong. Oke. Itu bedanya. Jadi artinya sementara ini orang meyakini dikiranya antara kekayaan dan usaha ada hubungan kausalita. Sehingga orang yang kaya itu ketika tanya, dari mana kau dapatkan mobil Camry ini? Bagaimana kau dapatkan mobil BMW seri 7 ini? Dari mana kau dapatkan BMW seri 5 ini? Dan berapa banyak lagi mobilnya pakai Sakur? Dari mana kau dapatkan ini? Kita kan sering bertanya begitu. Ya, orang kaya yang punya rumah sampai 50 miliar. Ketika ditanya dari mana kau dapatkan, jawabannya ini adalah hasil jerih payahku, hasil banting tulang, peras keringat 20 tahun saya bekerja keras, bukan hasil korupsi, bukan hasil nipu, ini betul-betul halal murni hasil usaha saya, karena saya peras keringat bertahun-tahun. Oke, jawaban logis nggak? Logis. Kalau selayang pandang. Tapi nyatanya antara kekayaanmu dan keringatmu ada hubungannya enggak? Saya ingin membuktikan kepada Bang Tejo. Di Kertasemanya banyak orang yang kerjanya nyekop pasir. Naikkan pasir ke truk itu. Mereka berkeringat-keringat setiap hari. Tapi nggak ada yang kaya kok. Banyak nggak orang yang nganggur di rumah santai hanya karena lahir dari anaknya orang kaya, anaknya pejabat tinggi, dia punya mobil, dia punya kebun, punya segala macam, punya rumah. Berkeringat nggak dia? Terlalu banyak orang yang tidak berkeringat, hartanya banyak. Terlalu banyak orang yang berkeringat tapi tetap miskin. Jadi ada hubungan nggak kaya dengan miskin? Kaya dengan keringat itu. Itu kan kausalitas semu sesungguhnya. Iya, persoalannya seperti itu. Apakah berarti usaha berhemat itu harus diubah juga, hemat pangkal kaya itu? Nah, kalau hemat pangkal kaya agak rasional. Karena yang dia hemat, karena dalam agama Islam sendiri al-iqtisad nisful ma'isyah.
penghematan itu sama dengan separuh penghasilan. Ya, sejahtera itu bukan gaji besar, tetapi perimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Pemasukan lebih besar dari pengeluaran, sejahtera, Pak. Tapi kalau Bang Tejo punya gaji 15 juta sebulan, tapi pengeluarannya 20 juta, lama-lama bangkrut kok. Orang yang penghasilannya 6 juta, pengeluarannya hanya 4 juta, dia bisa save berapa? 2 juta. Jadi kesejahteraan bukan gaji besar, tapi pengeluaran lebih sedikit dari pemasukan. Hukum ekonomis. Nah, jadi yang melatar belakangnya, kenapa dia tidak mengatakan ini pemberian Tuhan, tapi ini adalah hasil keringatku, jeripayaku. Itulah pengingkaran bisikan-bisikan setan luar biasa. Tetapi ketika saya dibisikin setan, saya katakan, wahai setan, aku lebih cerdik dari kamu. Aku yang bisa menipu kamu. Jadi bisikan setan. Iya. Saya pernah ketemu sama orang-orang akuntan seluruh Indonesia, akuntan yang agak nyeleneh. Masyarakat mami, kalau masyarakat akuntan apa punya mami istilahnya di Jember, yang ingin mempelopori saldo nol. Ya. Iya. Ternyata saldo nol yang selama ini kita hindari, kita mengharapkan surplus yang untuk hal yang mendatang. Nol atau minus? Nol. Nol ya. Nah, saldo nol itu ternyata lebih produktif. Iya. Dia mencontohkan salah satu masjid di Jogja, saya lupa namanya. Saldonya selalu nol, sehingga duit itu habis untuk kegiatan-kegiatan. Dengan kegiatan-kegiatan itu jamaah makin ini ekonomi. Nah itu gimana, Bu ya? Ya memang ada anggapan ketika ada uang pengembalian anggaran nihil, itu dianggapnya nggak kerja, dianggapnya nggak bisa kerja, jadi harus dihabisin supaya dianggapnya bisa kerja. Karena ketika anggaran itu tidak dihabiskan, berarti kamu tidak kerja. Itu makanya kan ada isu menghabiskan anggaran ya. Bulan Desember biasanya. Ya itu persoalannya. Nah kalau nol kan bagus. Dapat manfaat juga, Bu ya. Iya, dapat 100. Ya. Dipakai ceramah di Desember. Jadi pemasukan 100, mulai 100, berarti real kerjanya ada kan. Nah kalau masih ada sisa kan berarti ada yang tidak tergarap pekerjaan itu. Dan semacam itu. Nah itu dalam artian kegiatan tetapi kita sebagai pribadi mengelola keuangan kita, mengaudit keuangan kita. Ya artinya kalau penghasilan suami itu sebulan 6 juta, ya coba dihitung ya, beli berasnya sehari berapa kilo, ikan nasinya berapa, minyaknya, gulanya. Di situ bukan penghematan. Artinya kalau kita mau masak tempe 2 potong, ya jangan minyaknya setengah botol ditumpahkan semua. Nah kan jadi jelantah. Kita membuang minyak saja itu sehari 1 gelas. Nah kali 3 gelas, berapa botol? Duitnya berapa? Iya kan? Kita masak air, ditinggal pergi, ya nyuapin anaknya dulu, airnya mendidih, berapa banyak gas yang terbuang? Iya kan? Kita masuk kamar mandi, mau pipis malam hari, ya kalau sudah dimatiin dong, jangan dibiarkan nyala. Berapa bayar kita energi itu yang kita buang bang ini? Semuanya mendetail kita hitung. Separuh penghasilan itu, penghematan itu adalah separuh penghasilan, sehingga suami punya dana 6 juta itu alhamdulillah bisa save 2 juta setiap bulan, bisa naik haji kok. Padahal pegawainya sama, gajinya sama. Kenapa yang satu bisa naik haji itu enggak? Karena dia habiskan seluruhnya, bahkan minus lagi, ngutang sana ngutang sini, dengan gaya hidup yang serba pengen hidup glamor, dengan penghasilan yang semacam itu. Nah itu yang saya maksudkan. Jadi
penghematan itu penting dan itu logis bahwa sebagai tambahan penghasilan melalui penghematan dari minyaknya, dari listriknya, dari sabunnya. Kita juga ngukur. Masa nyuci baju satu saja, satu saset sabunnya, apa enggak kebanyakan? Jadi mendetail baju baru dipakai sekali, ya jangan sok bersih langsung dicuci. Ya minimal 1 hari lah, sore ganti sudah dicuci. Jangan baru setengah hari udah ganti baju cuci lagi. Itu kan buang-buang sabun, buang-buang air. Keran kita netes saja, kerannya itu rusak sehingga menetes tiap hari. Nah sebulan berapa kubik tuh, bayarnya berapa? Itu kan terbuang sia-sia. Nah orang-orang yang mubazir seperti itu disebutnya bature setan. Indan mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu temannya setan, iya. Seperti itu. Berarti kita perlu belajar juga dari nenek moyang ya, Bu ya. Iya. Ibu-ibu itu dulu untuk kalau punya telur cuma 2, sementara anaknya itu 5, telurnya nggak dikukus atau nggak di mata sapi, tapi di pinggir dada. Iya, di dada. Kasih bawang polong, sabrak segala macam, kocok-kocok gitu. Jadi 5. Iya. Jadi 5. Iya, ditambah dengan kubis ya. Kol kubis ya. Ya, kubis itu dicacah gitu ditambahkan jadi banyak akhirnya. Seperti itu. Iya, seperti itu. Bahwa kita sebetulnya biaya hidup, anggaran belanja negara itu lebih baik pakai filsafat dadar telur itu ya, kayaknya Iya, seperti itu. Ya, padahal Bu Sri Mulyani ini seperti kebagian semua lah kira-kira kan gitu. Bu Sri Mulyani mungkin kurang suka dadar telur ya. Iya ya, artinya ya jangan sampai yang bagian dapat kebanyakan, yang satu kekurangan. Ya minimal ada rasional lah, perbedaan itu mesti ada. Masa gaji dokter dengan tukang beca harus sama? Kalau kita menuntut kesamaan menjadi sangat tidak adil. Ya, seorang perawat masa gajinya sama dengan dokter? Biaya sekolahnya kan beda, kecerdasannya beda. Jadi yang namanya adil itu ya sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, pengalaman dan sebagainya. Oke, ngomong-ngomong soal dokter, di menjelang penghujung acara kita ini, acara di rumah saya ini, sastrawan kan tinggi kedudukannya. Buya sering cerita itu, bahkan kalau di Arab itu ada bupati datang atau wali kota datang tidak begitu disambut, begitu sastrawan datang, bangun semua. Di Mesir ada Anwar Sadat meninggal paling berkabung cuma seminggu, tapi begitu Umi Kulsum Sudirman itu sampai berbulan-bulan Mesir. Nah, Buya kan sastrawan, bikin puisi-puisi. Nah, kenapa kok minta putranya kuliah di kedokteran? Gimana itu? Kok konsisten? Ada satu hal yang menggelitik pikiran saya. Di Indonesia ini dokter kandungan itu rata-rata laki-laki. Jarang sekali dokter perempuan. Kita pernah sekali dapat dokter perempuan di rumah sakit daerah Cirebon, RSUD Cirebon di Arjunangun. Itu Ibu Rudianti. Tapi itu hanya 6 bulan. Itu pandai pindah ke Bandung lagi. Akhirnya yang datang dokter laki-laki juga. Sekarang saya nanya kepada Bang Tejo, ikhlas enggak istri Anda diobok-obok oleh laki-laki? Nah, itu persoalannya. Nah, kenapa MUI tidak memfatwakan bagaimana hukumnya dokter kandungan laki-laki yang mengobok-obok pasien yang perempuan? Kenapa tidak melakukan fatwa seperti itu? Kok malah memfatwakan rokok yang diharamkan? Terus sebabnya apa? Kalau mengharamkan rokok nggak pakai modal. Tapi kalau untuk mendidik anak-anak suruh jadi dokter kandungan perlu modal, itu persoalannya. Ya, jujur aja. Cari yang mudah aja. Nah, mereka beralasan itu kan darurat. Oke, darurat karena tidak ada. Tapi sampai kapan darurat itu? Kalau kita tidak berupaya untuk mengatasinya. Nah, itulah saya ingin menjadikan percontohan anak saya dorong ya untuk melanjutkan kuliahnya ke spesialis kandungan, menggantikan dokter laki-laki. Dan juga saya selalu mendorong teman-teman yang punya anak perempuan yang cerdas
untuk sekolah kedokteran dan ambil jurusan kandungan. Ada take over, pergantian, selesai. Jangan-jangan kita yang terlalu ini kodok, ya, terlalu berpikir bahwa semua orang kayak gitu. Iya. Jangan-jangan dokter laki-laki itu kan karena setiap hari melihat begitu. Iya. Sudah nggak ada nafsu apa-apa. Memang betul. Tapi kadang-kadang datang juga setan. Menyelam sambil minum air kan. Saya pernah, ini ada seorang artis lah teman saya, nggak usah saya sebut. Jadi dokter ahli bedah plastik. Gitu. Aku tanya, kamu kalau itu masih itu nggak? Masih ada rasa nggak? Kan tiap hari ngeliat begitu. Ya kadang-kadang ada rasa juga sih. Jadi kalau habis operasi payudara itu biasanya sampai 3 bulan atau 6 bulan kan pasti diperiksa lagi. Iya. Kadang-kadang suka dipegang keras enggaknya. Iya. Oh iya. Tapi kadang-kadang ada rasa nggak? Kalau aku tiap hari makan nasi goreng, mungkin juga nggak nafsu sama nasi goreng. Nah kamu tiap hari ngeliat payudara gitu masih nafsu nggak? Tapi dia jawab ragu. Kadang-kadang ada juga sih. Memang iya itu. Menyelam. Kadang-kadang masih ada muncul macam itu. Oke. Karena itu meminta iyalah memang apa saja kita ketika tenggelam dalam rutinitas ya lama-lama kita mati rasa ya kita melihat sesuatu lama-lama membosankan. Istri secantik apapun kalau sudah 30 tahun ya lihat mukanya itu aja lama-lama juga. Makanya perempuan juga harus bervariasi. Ya, iyalah, muka dong. Lipstiknya yang ganti, bukan orangnya. Jangan pakai Revlon. Lipstiknya yang ganti. Iya, lipstiknya ganti. Jangan lagi itu, shadownya jangan itu aja ganti kan begitu. Minyak wanginya jangan minyak nyong-nyong terus. Minyak nyong-nyong. Air mata duyung. Iya. Celaknya jangan itu saja. Kadang-kadang celaknya sedemikian gitu ya. Iya. Sampai matanya kelihatan begini. Iya. Pokoknya masih berganti, ya bervariasi lah untuk menghilangkan kejenuhan. Terutama juga piknik ya, kalau kita ada uang ya ke Bali kemana, ke Lombok iya dong. Terus jangan membosankan. Kadang musuh kita kan kejenuhan, datangnya perlahan-lahan dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu kejenuhan. Cuma yang kita rasakan bosan nggak istri itu aja persoalannya. Nah itu mesti kita atasi semacam itu. Jadi ya seorang dokter kandungan tiap hari melihat alat vital perempuan yang mungkin lama-lama dia sudah tidak berselera. Tetapi ketika dia masih sehat seperti sebagai laki-laki, pikiran kotornya juga kadang-kadang muncul juga kok. Itu kira-kira. Saya enggak tuh. Oke, balik lagi ke awal kita adalah tadi Buya mengatakan saya boleh ngomong apapun dan nanti dicarikan dalilnya di Al-Quran karena beliau percaya bahwa saya ngomong apa adanya. Pertanyaan saya, ini tokoh namanya Wisanggeni. Tokoh apa namanya? Wisanggeni. Jadi namanya Wisanggeni. Ini nggak ada pakaian-pakaian apapun, dia cuma polosan gini dan nggak bisa bahasa halus. Ngomongnya kasar. Bukan kasar. Vulgar. Ngoko apa? Yang tingkat rendah. Oh iya, bahasa ngoko ya. Iya, bahasa ngoko. Tapi yang diberi wewenang untuk membunuh Batari Durga. Batari Durga itu dimensi ruang, Batara Kala itu dimensi waktu. Itu Wisanggeni. Kalau boleh ide spontan, kenapa? Ini wayang memang fiksi, tapi ide tentang wayang itu bukan fiksi. Kenapa kok nenek moyang kita? Kenapa kok ini yang diberi wewenang kelak membunuh Sang Hyang Geni ya. Yang Geni ya. Oke. Saya akan sampaikan pepadannya. Di Irak pada waktu itu terjadi kemarau panjang. Sehingga petani khawatir tidak bisa menanam. Raja dan rakyatnya sholat istisqa, meminta hujan kepada Tuhan. Dilakukan berulang-ulang, tetap tidak hujan juga. Akhirnya datanglah seorang yang arif dan bijaksana memberitahukan Tuan Raja, sholat istisqa itu bukan rombongan begitu, malingnya ikut, pelacurnya ikut, yang mana dikabul.
Jadi harus pilihan. Jadi orang-orang yang soleh, yang diketahui orangnya baik, dan bisa berpuasa dulu, banyak istighfar, lalu doa itu baru dikabul. Dilakukan juga, ya, yang bilang para masyayikh, para kiai kan gitu. Enggak hujan juga. Bagaimana ini? Dah sekarang gini, ada satu orang yang doanya dikabul oleh Allah. Di mana? Di sini ada orangnya. Raja nggak kenal tuh siapa. Katakanlah namanya Syekh Abdullah namanya itu. Syekh Abdullah, dia orang yang doanya selalu dikabul Tuhan. Coba minta sama dia. Dia sendirian sama dengan raja dan rakyatnya itu nggak ada artinya. Lebih didengar dia. Dipanggillah Syekh Abdullah ini untuk berdoa. Kata Syekh Abdullah, ada perlu apa Tuhan Raja saya dipanggil? Tolong doakan kepada Tuhanmu supaya menurunkan hujan kepada kita. Kalau enggak makan rakyat saya ini. Oh begitu, baik dah. Silakan. Dia acungkan tangan, ya, melihat langit. Wahai Tuhan, apakah engkau sudah tidak bisa bikin hujan lagi? Itu doanya. Apakah engkau tega, ya, makhlukmu akan kelaparan, mati kelaparan karena tidak ada hujan? Itu saja, langsung turun hujannya. Bahasa yang kasar, yang ngokos semacam itu kepada Tuhan, malah dikabul oleh Tuhan. Itu. Makanya berdoa kepada Tuhan itu tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang indah, yang sastra. Ya, tetapi yang perlu dalam berdoa, yakinilah dalam hatimu bahwa doamu didengar oleh Tuhan, dan yakinilah Tuhanmu mampu dan berkuasa untuk mengabulkannya. Tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak perlu berdoa panjang-panjang sampai berjam-jam. Saya sering mengalami dalam upacara doa itu sampai capek ngomong aminnya, Pak. Amin, 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 amin. Masih sampai doa kunut dibaca, doa kasih dibaca, nur buat dibaca, semua dibaca. Ngapain pamer doa semacam itu? Ditambah lagi yang baca doa ditanya apa yang dibaca, tapi mananya nggak tahu maknanya. Doa apa itu namanya? Ini kan terjadi sehari-hari di depan mata kita. Yang bagus untuk itu orang Madura. Nah, orang Madura itu ada kata lama, dalam bahasa Maduranya itu abid. Jadi lama itu abid. Jadi kalau doanya panjang, abid, bukan amin. Ya itulah persoalannya. Jadi artinya bahasa itu tidak terlalu penting. Bahkan sekalipun kita tidak mengucapkan doa secara verbal, secara terbuka, gerak hati kita Allah mengetahuinya. Dan seringkali saya meminta kepada Allah dengan tidak mengucapkan apapun, Allah sudah mengabulkannya kok. Betul nggak? Ya, itu terjadi semacam itu. Allah Maha mendengar, wallahu alimum bidatis sudur. Makanya Nabi mengatakan, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu, kamu yakin doamu dikabul oleh Tuhan. Allah tidak suka dengan orang yang ragu-ragu. Allah lebih suka ditantang oleh hambanya. Nabi Musa mengatakan, Tuhan, tampillah aku ingin melihatmu. Nabi Ibrahim juga mengatakan, bagaimana engkau bisa menghidupkan yang sudah mati? Allah buktikan semuanya. Allah tidak melihat orang itu dengan bahasanya, tapi Allah melihat keyakinan seseorang itu. Terima kasih, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Sakur. Ini semakin memperkukuh saya bahwa wayang Wisang Geni ini tadi malam saya pentaskan di Semarang, di Pondok Pesantren Azuri. Sekarang diperkukuh juga oleh Buya Sakur tentang keterus-terangan bahwa kasar dalam tanda kutip itu tidak jelek asal apa adanya. Iya, yang penting yakin. Ya, itu dia. Inilah logo baru Richard juga. Terima kasih.